Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ar-rabi' qira'atul Qur'an bal yukthir minhu wa la yaqra' suratal kahfi khassah. Faqad ruwiya an Ibni Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadla thalathati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da' wad dabilah wa zatil jambi wal barasi wal juzam wa fitnatid dajjal. ويستحب أن يختم القرآن بيوم الجمعة وليلتها إن قدر وليكن ختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أو في ركعتي المغرب أو بين الأذان والإقامة للجمعة فله فضل عظيم. وكان العابدون يستحبون أن يقرأوا يوم الجمعة قل هو الله أحد 1000 مرة ويقال إن من قرأها في 10 ركعات أو 20 فهو أفضل من ختمه. وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة وكانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1000 مرة وإن قرأ المسبحات الستة في يوم الجمعة أو ليلتها فحسن. وليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورا بأحيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها إلى آخره. Makna daripada kalam al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, yang keempat daripada aturan-aturan atau tata cara hari Jumat membaca Al-Quran. Maka hendaklah ia memperbanyak membaca Al-Quran. Maka hendaklah ia pada hari Jumat baik siang atau malamnya memperbanyak membaca Al-Quran, karena hadis Rasulullah sudah menyatakan bahwa kullu amalin ya'maluhul insan yaumal jumu'ah yuktabu lahu bi 70 hasanah. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat ditulis bagi dia dengan 70 kali kebaikan. Jadi apabila hari lain kita dapat gandaan amal dengan 10 kali lipat, maka pada hari Jumat atau malamnya dilipat gandakan lagi oleh Allah setiap amal kebaikan yang kita perbuat menjadi 70 kali ganda, 70 kali kebaikan. Maka hendaklah ia memperbanyak membaca Al-Quran dan hendaklah ia membaca suratul Kahfi secara khusus. Telah diriwayatkan dari Ibni Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi 70 alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da' wad dabilah wa zatil jambi wal barasi wal juzam wa fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka ia diberi cahaya dari tempat ia membacanya sampai ke Mekah, dan ia diampuni dosa-dosanya sampai hari Jumat yang lain ditambah 3 hari, dan memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Jadi artinya malam Jumat itu mana baiknya kita beristighfar daripada membaca surah Kahfi.
lebih baik kita membaca surat Kahfi. Kenapa? Karena dengan adanya kita membaca surah Kahfi, 70.000 malaikat nang mengistighfarkan kita sampai subuh. Kalau kita beristighfar kada kawa sampai subuh kada tahan. Dan istighfar kita dibanding dengan istighfar malaikat jauh lebih baik istighfar malaikat. Jadi umpamanya kita membaca tasbih malam Jumat 70.000, sanggup lawan surah Kahfi, lebih baik membaca surah Kahfi. Kenapa? Karena surah Kahfi itu kita baca, malaikat memintakan ampun kepada kita terhadap Allah. 70.000 malaikat sampai pagi. Kada bertahap kada diampuni Tuhan dosa kita. Wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha, dan memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Para ulama ditanya mana baiknya berselawat dengan istighfar. Mereka menjawab lebih baik berselawat. Kenapa? Sebabnya dengan adanya kita berselawat, para malaikat memintakan ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat double pahalanya, double keuntungannya. Pahala salawatnya ada, malaikat pun memintakan ampun kepada Allah terhadap kita. Kalau kita beristighfar aja kada terbuat salawatnya. Jadi itu gunanya mengetahui yang demikian andai kata kita punya waktu yang sedikit. Misalnya umur kita tinggal lagi 5 menit. Napa nang baiknya digunakan? Kalau kita beristighfar umpamanya atau membaca salawat, nah, kalau kita membaca salawat otomatis sudah masuk istighfar di situ. Kalau kita membaca istighfar kada termasuk salawat. Dan ia disihatkan dari penyakit. Penyakit apa? Allah nang tahu, kada dijelaskan. Wa ufiya minad da. Orang yang mengamalkan surah Kahfi tiap Jumat, dia akan dihindarkan daripada penyakit. Penyakit nang apa? Kada disebutkan di situ. Bencana, penyakit paru-paru, supak, lipra, dan fitnah dajjal. Dan disunatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran pada hari Jumat dan malamnya jika ia mampu. Misalnya kita merutinakan sebulan sehatam, kita pilih hari untuk menamatkannya itu pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan khatamnya Al-Quran itu hendaklah lebih baik lagi, artinya pada 2 rakaat salat subuh. Jadi kena pas sembahyang subuh bertamat Al-Quran, imbah Fatihah misal baca wadduha, terus rakaat kedua sambungannya sampai tamat Al-Quran. Jadi menamatkan Al-Quran di dalam sembahyang lebih baik lagi. Dan khatamnya Al-Quran itu hendaklah lebih baik lagi, maksudnya pada 2 rakaat salat subuh jika ia membacanya malam hari, atau pada 2 rakaat maghrib atau antara azan dan iqamah Jumat. Khatam Al-Quran itu mempunyai keutamaan yang besar juga. Orang-orang ahli ibadah itu memandang sunat pada hari Jumat untuk membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Dan dikatakan bahwa orang yang membacanya Qul huwallahu ahad sampai habis 1000 kali dalam 10 atau 20 rakaat itu lebih
itu adalah lebih utama daripada 1 kali khatam Al-Quran. 10 rakaat dibagi berapa bagiannya? 20 rakaat dibagi pada hari Jumat. Mereka membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Walaupun salawat yang pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Paling pendek salawat sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan mereka membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar sebanyak 1000 kali. Dan jika ia membaca al-musabbihat yang 6, tasbih-tasbih yang 6 pada hari Jumat atau malamnya adalah baik. Tasbih yang 6. Subhanallah al-aliyyid dayyan, Subhanallah syadidil arkan, Subhana man yudhibu bil laili wa ya'ti bin nahar, Subhana man la yashghaluhu sya'nun ansan, Subhanallah al-hannanil mannan, Subhanallah al-musabbah fi kulli makan. 6 tasbih. Disebutkan man qalahu mi'ata marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa-siapa yang pernah membacanya itu 100 kali, dia tidak dimatikan Allah sebelum dia melihat kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Siapa yang pernah membaca itu 100 kali, bukan tiap hari, bukan tiap Jumat, barang seumur hidup 100 kali biasa membaca itu, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Dia tidak mati sehingga dia melihat tempat kedudukannya dari surga atau diperlihatkan surga baginya. Dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca surat-surat itu sendiri kecuali pada hari Jumat dan malamnya. Misal sembahyang zuhur napa imba Fatihah surahnya, sembahyang asar imba Fatihah napa surahnya, sembahyang maghrib imba Fatihah napa surahnya. Nabi kada menentukan itu beberang haji surahnya nang apakah, kecuali pada hari Jumat dan malamnya. Pada malam Jumat di dalam salat maghrib beliau selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Beliau sembahyang maghrib jadi imam malam Jumat, maghribnya sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan pada salat Isya yang akhir, Isya pada malam Jumat beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Tangalih ini dicontoh sedikit. Yang tadi qul ya lawan qul huwallah maghrib malam Jumat. Kalau Isya'nya sesudah Fatihah surat Jumat, rakaat nang kedua sesudah Fatihah surat Al-Munafikun. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau membaca kedua surah itu pada 2 rakaat salat Jumat. Dan pada salat subuh hari Jumat beliau membaca surat Sajdah Luqman. Surat Sajdah Luqman, surat Sajdah nang imbah surah Luqman. Yang biasa tuh Bang. Dan surat Hal Ata 'alal Insan.
Yang kelima daripada adab-adab Jumat, salat. Apabila ia masuk masjid maka disunatkan untuk tidak duduk sehingga salat 4 rakaat yang padanya ia membaca qul huwallahu ahad 200 kali. 4 rakaat sekali salam. Ada batahiyatan langsung tahiyat akhir aja. Ini dalam setiap rakaat 50 kali. Dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengerjakannya itu tidak mati sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau tempat duduknya diperlihatkan kepadanya. Ini begitu masuk masjid sekaligus jadi tahiyatul masjid. Sekaligus jadi tahiyatul masjid, namun niatnya sunat mutlak. Usalli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang 4 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Imba Fatihah, qul huwallahu ahad 50. Rakaat kedua, ketiga, keempat sama. Jadi jumlahnya 200 kali. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Namun yang kada kau manggawinan itu tahiyatul masjid jangan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan tahiyatul masjid hukumnya adalah makruh. Kita masuk ke masjid kada sembahyang tahiyatul masjid, makruh. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Baik hari Jumat, baik nang kada hari Jumat, baik nang apa nang keperluan di masjid, bila mana kita masuk masjid kita disuruh salat tahiyatul masjid. Kada sadang hari Jumat saja kada, tiap-tiap masuk masjid dituntut sembahyang tahiyatul masjid. Baik bini-bini, baik laki-laki, baik masjid mana aja, masuk masjid disuruh sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, kecuali masjid haram. Masjid haram kita disuruh tawaf kalau masuk masjid. Kalau kada mungkin tawaf, nah hanyar tahiyatul masjid. Kalau lain pada Masjidil Haram, masjid manapun kita masuk dituntut tahiyatul masjid tadi. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu kalau kita sudah duduk maka keluputan tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, duduk sudah, dan duduknya dianggap lawas. Lawas itu macam apa? Sekitar kurang lebih 2 rakaat yang ringkas. Duduk, itu sudah hilang tahiyatul masjid. Karena kau lagi menggawe tahiyatul masjid. Kalau kita berdiri aja di masjid, berdiri walaupun sejam masih bisa tahiyatul masjid. Makanya rancak bila orang datang ke masjid pas kebetulan orang azan, berdiri kita kalau dulu, berdiri, jangan berduduk, berdiri menjawab muazzin. Karena muazzin tuntung, kita sembahyang apa? Sembahyang qabliyah Jumat. Otomatis tabuat sudah tahiyatul masjid. Asal berdiri menghadanginya. Nah, bila kita orang azan, kita masuk masjid duduk, tuntung orang azan sembahyang qabliyah Jumat, sembahyang qabliyah Jumat juga kada tabuat kita tahiyatul masjidnya karena kita berduduk pang sudah. Nah, makanya kita berdiri dahulu menghadang tuntung orang azan menjawab orang bang itu. Supaya apa? Supaya kita sembahyang qabliyah Jumat ini tergabung dengan tahiyatul masjid, walaupun kada diniatkan lagi tahiyatul masjidnya, cuma sudah masuk di situ, cuma duduk keluputan sudah. Umpamanya mana baiknya kalau kita orang azan, kita masuk masjid, kita berdiri menjawab orang azan,
atau sembahyang tahiyatul masjid, mana baiknya? Baik kita menjawab orang azan itu daripada tahiyatul masjid digawe. Karena menggawe tahiyatul masjid kita kada kau menjawab orang azan. Kada kau menjawab orang azan. Kalau kita berdiri menjawab orang azan, kena sembahyang qabliyah Jumat, tak masuk lagi sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Nah itu orang dahulu macam itu. Bila masuk masjid orang bang lo berdiri itu, mau berduduk. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid sekalipun imam sedang mengkhutbah, tetapi ia ringankan. Kita masuk masjid, imam sudah makhutbah, khatib sudah makhutbah, kita sembahyang tahiyatul masjid cuma seringkas-seringkasnya. Membaca tasbih ruku, tasbih sujud sekali-sekali aja. Membaca Fatihah cukup, ada usah pakai surah-surahan, ringkas saja. Karena imam sudah makhutbah. Nah, kalau imam sudah makhutbah, kita berada di masjid, imam makhutbah, kita memulai sembahyang, itu kada boleh. Sembahyang apa kah? Misal jam tang 12 sudah di masjid, duduk di masjid tang 12. Begitu imam khutbah, nak sembahyang sunat lainnya, nak ada boleh ini tuh. Kecuali orang hanya masuk, nah itu boleh sembahyang tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Di dalam hadis gharib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam bagi orang yang masuk sehingga ia salat 2 rakaat itu. Orang-orang Kufah berkata, jika imam diam baginya maka ia salat 2 rakaat itu tahiyatul masjid.